an-ni'amu sittatu asya. Kenikmatan-kenikmatan itu ay a'dhamuha, agung-agungnya kenikmatan itu ada 6 perkara. Yang pertama al-Islam, yang kedua wal Quran, yang ketiga wa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarja'a. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram muhtaram yang saya hormati, fadhikaim serta jajarannya, para satidina para hujjaj, seluruh jamaah Masjid Jami' At-Taqwa yang mudah-mudahan semuanya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan selalu puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Faduq Alam Habibana Karim wa Nabiyyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talufah para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita kisah makalah yang ke-7. Makalah yang ke-7 ini akan menceritakan tentang kenikmatan ya, atau 6 kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana ini merupakan agung-agungnya nikmat. Kemarin berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah dalam naskah yang lain yang berkata adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan an-ni'amu sittatu asya. Kenikmatan-kenikmatan itu ay a'dhamuha, agung-agungnya kenikmatan itu ada 6 perkara. Yang pertama al-Islam, yang kedua wal Quran, yang ketiga wa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada
Kenikmatan tiga di sini yang disebutkan Islam, Quran dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya seyogianya setiap hari kita membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulahu wa nabiyya wa bil Qur'ani hukman wa imama. Raditu billah, aku ridho billahi Allah subhanahu wa ta'ala rabba, menjadi Tuhanku, wa bil islami dina, dan aku ridho Islam adalah agamaku, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah wa nabiyya, dan aku ridho baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi dan juga rasul, wa bil Qur'ani hukma wa imama, dan aku ridho Al-Quran menjadi hukum-hukum dan menjadi imam, penuntunku. Ini baca setiap hari supaya nanti ketika kita menghadap pertanyaan munkar dan nakir, marrabuka wa man nabiyyu imamuka wa qiblatuka wa ikhwanuka, nanti kita di alam makbar, alam kubur, alam barzah, kita akan menjawab dengan lisan yang fasih, lisan yang benar, bahwa kita mengatakan bahwa Allah Rabbuna, Allah lah Tuhan kami, baginda Nabi sebagai utusan Nabi, utusan Allah dan Nabi Allah, dan Islam menjadi agamaku, Quran menjadi imamku, kaum muslimin wa muslimat menjadi ikhwan, saudara-saudaraku. Masya Allah. Makanya kalau semuanya ini tidak kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, nanti ketika kita menjawab persoalan munkar wa nakir, tidak mungkin kita akan fasih menjawab semua itu, karena tidak sesuai dengan apa yang kita amalkan. Tidak mungkin kita akan menjawab Allahu Rabbuna kalau sehari-harinya kita tidak pernah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak yakin bahwa adanya Allah. Bahkan orang Islamnya sendiri, ada yang sholatnya cuma satu hari satu kali, ada juga yang sholatnya orang Islam katanya, yang sholatnya itu cuma sejumat sekali. Yang paling parah sholatnya itu cuma 2 kali dalam 1 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dia yakin adanya Allah subhanahu wa ta'ala, kalau dia yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhannya, maka pasti dia akan menjalankan, selalu taat terhadap perintah-perintahnya, dan pasti akan menjauhi segala larangan-larangannya. Maka kalau amal kita yang kita lakukan selama hidup kita di dunia ini sesuai dengan aturan, sesuai dengan aturan, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, pasti nanti kita akan menjawab dengan kalimat yang fasih bahwa Allah adalah Tuhanku gitu. Kemudian Islam agamaku, kita bisa fasih menjawab bahwa Islam agamaku, agama kita, itu kalau ajaran-ajaran Islam, syariat-syariat agama Islam itu kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita mengaku agama Islam tapi syariat agama kita sendiri pun kita enggak tahu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu kita setiap hari sholat 5 kali, 5 waktu kita melaksanakan sholat. Maka cari ilmu tentang masalah sholat, cari ilmu tentang masalah kesempurnaan sholat, cari ilmu tentang supaya sholat kita jadi khusyuk. Jangan sampai sholat kita setiap hari tidak ada peningkatan, gitu saja berjalan di tempat, tidak sampai kepada sholat yang khusyuk. Padahal
Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh bahagia orang-orang mukmin yang salatnya khusyuk, orang-orang yang salatnya khusyuk. Maka cari, pelajari terus menerus supaya salat kita sampai kepada derajat salat yang khusyuk, bukan hanya gerakan zahir saja, gerakan zahir badan saja yang kita lakukan, tetapi harus sampai ke dalam kalbu kita, yaitu khusyuk di dalam salat. Masyaallah. Syariat-syariat agama kita jangan sampai kita meluk agama Islam, kita mengaku agama Islam, tetapi kita tidak pernah bersedekah yang sunnah ataupun yang wajib, zakat. Maka pelajari, kuasai ilmu tentang masalah zakat. Pun demikian sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan, puasa Ramadan. Maka pelajari ilmu tentang masalah puasa supaya puasa kita lebih sempurna lagi. Jangan sampai puasa kita dari tahun ke tahun gitu saja. Puasa adalah dendam. Puasa balas dendam. Segala macam makanan ada di meja makan kita. Dia betul, dari makanan ujung sini sampai ujung sana semuanya berpindah ke meja makan kita. Insyaallah. Cari ilmu tentang masalah puasa. Karena itu wajib ain. Ya, wajib ain. Atau kalau kita sudah Allah berikan nasabnya, kita punya harta benda, mampu untuk melaksanakan kewajiban kita, rukun Islam yang kelima, ibadah haji atau umrah, maka laksanakan. Awas, karena bagi orang-orang yang sudah mampu, maka itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Jangan ada alasan yang macam-macam. Karena banyak sekali orang sekarang mengatakan, Ustaz, saya mah belum ada panggilan. Mau dipanggil kemana? Mau dipanggil ke rahmatullah, mati itu. Ya, semuanya kita itu sudah dipanggil. Ya, sudah diundang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dulu diundang oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Diundang kita. Dia yang mampu kita mampu beli rumah yang mewah, kita mampu beli mobil yang mewah, tetapi kita tidak bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima, padahal itu sudah wajib. Mas nih ya. Karena kalau wajib kata baginda Rasul dalam hadisnya, barang siapa yang sudah mampu tetapi tidak pergi haji, maka kata Rasul jangan sok dekat-dekat rumah ibadah, kata Rasul. Gitu ya. Wala yuqrabanna musalla, dan engkau dekat-dekat di tempat salatku. Masya Allah, Rasul benci sekali itu ya. Bagi orang-orang yang sudah mampu tapi tidak melaksanakan, kecuali orang-orang yang tidak mampu. Makanya syaratnya manis tata'a ilaihi sabila. Barang siapa yang sudah mampu, awas, sudah mampu, maka wajib dia menjalankan rukun Islam yang kelima. Setelah itu pelajari terlebih dahulu sebelum kita berangkat ilmu tentang haji, ilmu tentang umrah. Itu ya. Itu harus seimbang. Tidak harus seimbang dengan ilmu pengetahuan yang kita punya. Supaya nanti ketika kita ditanya bahwa Islam itu benar-benar agamaku, kemudian baginda Nabi adalah utusan Allah atau Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan fasih dengan sendirinya. Kita akan fasih kalau kita taat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebaliknya,
kalau kita selalu membantah, tidak taat, tidak turut terhadap perintah-perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita abaikan sunnah-sunnah baginda Rasul, maka otomatis kita akan gagu, kita akan tidak mampu mengucapkan dengan fasih bahwa Nabi Muhammad adalah utusan dan Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bil Qur'ani hukma wa imama, dan kita akan fasih, otomatis kita akan pasti mengucap bahwa Quran adalah imam kita kalau benar imam kita adalah Al-Quran. Makanya barang siapa yang Al-Quran menjadi di depan, menjadi penuntunnya, maka dia akan selamat. Tetapi celakalah bagi orang-orang yang dimana Al-Quran menjadi pengikutnya, Al-Quran di belakangnya. Itu karena banyak di antara sekarang orang-orang yang menjadikan Al-Quran itu sebagai tameng, ya, tameng keburukannya, kesesatannya, kejahatannya, kemaksiatannya, dosanya. Jadi Al-Quran itu disesuaikan dengan keinginan hawa nafsunya. Nauzubillah summa na'udzubillah. Makanya barang siapa yang menjadikan Al-Quran jadi imamnya, saqahu ilal jannah, maka akan menuntunnya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, qadahu ilal jannah. Tetapi kalau Al-Quran dijadikan pengikutnya di belakang, saqahu ilan nar, maka Al-Quran akan membawa dia ke dalam api neraka. Nauzubillah summa na'udzubillah. Orang-orang yang suka lazim membaca Al-Quran dan juga mengamalkan isi kandungan daripada Al-Quran, nanti otomatis kita akan fasih mengucapkan bahwa Al-Quran adalah imam kita. Itu ya. Mudah-mudahan kita semuanya nanti ketika menjawab persoalan munkar dan nakir, kita menjawab semuanya soal-soal itu dengan kalimah yang fasih, dengan kalimah yang benar, agar kita semuanya diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu adalah cerminan keselamatan kita. Kalau di alam maghfirah, alam kubur, alam barzah kita akan selamat, maka alam-alam selanjutnya kita akan lebih selamat lagi. Tapi sebaliknya, kalau di alam kubur saja kita sudah celaka, maka tidak akan kita harapkan lagi alam-alam selanjutnya. Masya Allah. Makanya sekarang tempat amal kita, waktu hidup di dunia, kesempatan yang Allah berikan buat kita, gunakan sebaik-baiknya untuk mencari bekal takwa, untuk mencari bekal amal soleh yang sebanyak-banyaknya, supaya kita tidak rugi. Karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, saling nasihat menasihati di dalam kebenaran, saling nasihat menasihat dalam kesabaran. Selanjutnya, nikmat yang Allah berikan, dan ini termasuk nikmat yang besar, yaitu wal afiyah. Yang keempat, wal afiyah, kesehatan, sehat wal afiyah. Apa wal afiyah itu? Aidifaul makarih, dilindungi kita dari segala sesuatu yang kurang baik, yang tidak enak, yang tidak kita inginkan. Atau kita dilindungi dari kemalangan-kemalangan, kita dilindungi dari kesialan-kesialan, kita dilindungi dari kecelakaan-kecelakaan, ataupun kita dilindungi dari musibah-musibah. Itu adalah afiyah. Dan afiyah ini, kesehatan ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan termasuk nikmat besar. Kita bisa duduk sekarang di tempat ilmu, di majlis ilmu. Sebelumnya kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini dasarnya kita sehat wal afiat. Karena banyak di luar sana orang-orang yang tidak mampu melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, tidak mampu untuk duduk sebentar mendengarkan taklim karena sakit.
Makanya afiyah ini anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gunakan kesehatan kita untuk mencari, mengumpulkan, menyimpan bekal amal soleh yang sebanyak-banyaknya. Ini modal yang Allah berikan buat kita. Jangan sampai tubuh kita sehat, tapi kesehatan ini dipakai untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan tubuh sehat walafiat oleh Allah, malah sebaliknya kita gunakan untuk berbuat dosa. Nauzubillah summa nauzubillah. Kita diberikan sehat badan, tetapi untuk menentang ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah. Kita diberikan sehat walafiat, malah kita menjadi orang jahat, pelopor-pelopor keburukan, pengajak-pengajak kemaksiatan, penghalang orang untuk berbuat kebaikan. Auzubillah summa nauzubillah. Jangan sampai nikmat afiah ini yang Allah berikan, Allah ambil kembali. Baru terasa kalau nikmat afiah itu sudah Allah cabut, sudah Allah ambil lagi, baru kerasa, ya Allah sehatkan kami, ya Allah sehat wal afiah. Baru kerasa. Setelah apa? Setelah Allah cabut lagi, Allah ambil lagi nikmat sehat tadi. Maka sebelum itu terjadi, maka manfaatkan, gunakan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin kesehatan kita untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya amal soleh kita untuk menuju akhirat nanti, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya wasitru. Yang kelima, nikmat besar yang Allah berikan untuk kita adalah sitru, ay sitrul uyub. Kita tertutup dari kecelaan-kecelaan kita. Kita ditutup dari kemaksiatan-kemaksiatan kita. Kita ditutup oleh Allah dari aib dosa-dosa kita. Seandainya Allah bukakan aib kita, kecelaan kita, keburukan kita, kemaksiatan kita, dosa-dosa kita, niscaya orang lain tidak mau duduk bareng dengan kita, tidak mau berteman bersahabat dengan kita. Tetapi Allah berikan nikmat yang besar untuk kita. Aib kita ditutup oleh Allah, kemaksiatan kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa-dosa kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita dulu bergelimang kemaksiatan, bergelimang dosa, cepat-cepat kita minta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya Allah hilangkan, Allah hapuskan semua kemaksiatan-kemaksiatan kita. Allah hapuskan dosa-dosa kita, supaya kita selamat nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lahir dalam keadaan suci pun nanti harus kembali ke hadrat Allah dalam keadaan suci. Jangan kotor dengan kemaksiatan, jangan kotor dengan dosa-dosa. Harus bersih dari kemaksiatan dan pun harus bersih dari dosa-dosa. Mudah-mudahan kita nanti ketika ajal datang menjemput kita, sampai ajal kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kita dibersihkan dari kemaksiatan, kita bersih dari dosa-dosa. Ketika menghadap Allah, kita dalam keadaan suci. Alhamdulillah. Yang selanjutnya, yang terakhir, yang keenam, nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, wal ghina anin nas. Kita tidak butuh kepada manusia. Selama ini kita selalu bergantung kepada manusia. Bahkan kita lupa bahwa ada Allah Subhanahu wa ta'ala tempat bergantung kita. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah lah tempat bergantung, menggantungkan segala keinginan kita bukan kepada manusia. Karena kalau kita mengharap bantuan daripada manusia, maka tunggulah penyesalan atau sakit hati ketika kita menunggu bantuan dari manusia. Tetapi kalau yang kita harapkan adalah bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyelesaikan segala urusan kita, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat, nanti Allah akan berikan pertolongan,
Allah akan berikan pertolongan buat kita untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Allah pasti akan berikan solusi, jalan keluar yang terbaik untuk kita. Maka gantungkanlah harapan kita untuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah lah tempat bergantung segala sesuatu, bukan manusia, karena manusia itu ada batasnya. Orang yang sekarang lagi berkuasa pun ada batasnya. Nanti setelah 5 tahun dia akan berhenti. Itu ya, orang kaya, kalau kita bergantung kepada orang kaya, tidak pun lama nanti akan bangkrut. Tidak mungkin bisa nolong kita lagi. Makanya harus kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita yang maha kaya, yang maha kuasa, yang maha segala-galanya, yang tidak ada batasnya sama sekali. Masya Allah. Makanya di sini wal ghina anin nas ay fi umuri dunya au fi umuril akhirah, baik dalam urusan dunia ataupun dalam urusan akhirat. An Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Imam Anas, sungguh yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yaqulu rabbukum fil hadisil qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsinya, ya bana Adam tafarrag li ibadati amla'u qalbaka ginan wa amla'u yadaika rizqan, ya bana Adam la taba'ada anni amla'u qalbaka faqran wa amla'u yadaika syughlan. Kata Allah, ya ibna Adam, wahai anak Adam, wahai anak-anak Adam manusia, tafarrag li ibadati, habiskanlah waktumu untuk beribadah kepadaku. Ini kata Allah, habiskan waktumu untuk beribadah kepadaku. Niscaya amlau qalbaka ginan, aku akan penuhi qalbumu, hatimu dengan kekayaan. Karena hakikat kekayaan, kata baginda Rasul, laisal gina an kasratil arad walakinal gina gina nafs. Bukanlah kaya orang yang banyak harta benda, tetapi hakikat sebenar-benar kaya adalah gina nafs, yaitu kaya hati. Maka kalau kita habiskan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan penuhi kalbu kita, Allah akan penuhi hati kita, yaitu dengan kekayaan. Dan juga wa amlu yadaika rizqan, dan Allah akan penuhi, kata Allah, aku akan penuhi yadaika, kedua tanganmu, rizqan, dengan rizki. Allah akan penuhi rizki kita. Makanya bagi orang-orang yang ingin lancar rizkinya, karena dirinya kemarin-kemarin tersendat, tertutup, bahkan sulit, maka habiskanlah waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun aktivitas kita adalah aktivitas dunia untuk mencari nafkah dan sebagainya, tetapi ibadah itu maksudnya diniatkan dari mulai kita melangkahkan kaki kita, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah, bertawakal kepada Allah, niat kita mencari nafkah yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat yang pertama adalah lillah, niat pertama adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka walaupun itu kegiatannya kegiatan dunia, tetapi akan berhasil atau akan menghasilkan yaitu pahala untuk akhirat kita. Masya Allah, kalau awal niatnya dalam hati kita adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya habiskan waktu untuk beribadah kepadaku, pasti kata Allah, aku akan penuhi tanganmu dengan rizki. Masya Allah. Kemudian ya ibna Adam la taba'ada anni, wahai anak Adam, wahai manusia, janganlah engkau jauh-jauh dariku. Ini kata Allah, janganlah engkau jauhi aku, kata Allah. Kenapa? Karena kalau kamu berani-berani menjauhi aku, amla'u qalbaka faqran, maka aku akan penuhi kalbumu, aku akan penuhi hatimu dengan kepakiran, kebelangsakan. Walaupun dari zahirnya kelihatan dia orang kaya raya, punya segala-galanya, tetapi hatinya dibuat fakir, belangsak. Mauzubillah subhanahu billah. Kenapa? Karena dia berani-berani jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Jangan sampai kita memperbanyak harta benda sampai kita lalai, sampai kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari Allah. Kita usaha untuk mencari dunia tetapi kita lupa ibadah, lupa sholat yang 5 waktu, lupa bahwa ada kewajiban zakat dari harta-harta kita, bahwa semuanya adalah titipan Allah. Allah titipkan hak orang lain, fakir miskin, anak yatim dan sebagainya, Allah titipkan di kita, di harta kita. Oleh karena itu keluarkan zakat yang menjadi kewajiban kita. Jangan sampai kita tidak pernah membayar zakat. Nauzubillah summa na'udzubillah. Harta kita tidak akan berkah. Harta kita tidak akan berkah, tidak akan bertambah kebaikan, bahkan yang bertambah adalah keburukan, keburukan dan keburukan. Kalau kewajiban kita tidak tunaikan. Kemudian wa amlau yadaika suglan, kalau kamu berani-berani jauh dari aku, kata Allah, wa amlau yadaika suglan, maka aku akan penuhi tanganmu dengan kesibukan-kesibukan. Maka alasannya kenapa belum bisa sholat berjamaah, sibuk. Kenapa belum bisa ngaji bareng-bareng, sibuk. Kenapa belum bisa bersilaturahim, sibuk. Semuanya sibuk, sampai akhirnya datang ajal menjemputnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah meninggal, setelah ada di alam barzah, setelah ada di alam kubur, baru dia sadar. Lawahartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas shalihin. Jeritan orang-orang yang sudah meninggal. Seandainya aku bisa hidup lagi sebentar saja ke dunia ini, maka aku akan sedekahkan, aku akan infakkan semua hartaku di jalan-Mu ya Allah, dan aku akan jadi orang-orang soleh. Dari kemarin kemana saja? Setelah Allah dulu kasih kesempatan sehat, Allah kasih waktu luang, Allah kasih kekayaan, kemana saja waktu-waktu itu kau tidak gunakan untuk beribadah kepadaku, untuk mendekat kepadaku. Malah aku berikan kekayaan, kamu semakin jauh dariku. Aku berikan nikmat sehat, kamu malah semakin menjauh dariku. Masya Allah. Dia, Allah akan penuhi tanganmu suglan dengan kesibukan-kesibukan. Rawahu at-Tabrani wal Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan juga Imam Hakim. Inilah 6 nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan ini adalah nikmat yang besar, nikmat yang agung. Yang pertama adalah nikmat Islam. Yang kedua nikmatnya yaitu Al-Quran. Ketiga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keempat afiyah, kesehatan. Kelima sitr, yaitu ditutup dari aib-aib kita. Yang keenam terakhir gina anin nas, tidak butuh kita kepada manusia. Inilah 6 hal yang merupakan nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Mudah-mudahan kita bisa mempergunakan fasilitas, semua fasilitas yang telah Allah berikan untuk kita gunakan sepenuhnya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, agar hidup kita diridhoi Allah ketika di dunia, diridhoi Allah ketika kita meninggalkan dunia, dan juga diridhoi Allah ketika kita masuk ke dalam akhirat nanti, dan Allah ridhoi kita semuanya masuk ke dalam surganya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan manfaatnya nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu dilimpahi berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita. Mudah-mudahan jadikan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, berkah anak-anak dan keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak keturunan yang saleh dan saleha. Hajat-hajat kita, maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Bersangkutan di antara kita halqun adami, kesulitan kita, masalah-masalah kita, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan
senantiasa juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqullah. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.